Ke informasi lain saudara, terkait kondisi korban ledakan SMAN 72, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta menjelaskan 12 siswa yang berada di ruang rawat inap dalam kondisi membaik. Sementara satu pasien yang berada di ICU akan dirujuk ke RSCM. Dirut RS Islam Cempaka Putih, Pradono Hangdojo menjelaskan bahwa tindakan rujukan karena fasilitas RSCM yang lebih memadai. Selain itu juga kondisi 12 pasien lainnya masih dalam ruang perawatan dan kian membaik. Pradono menjelaskan bahwa kebanyakan dari mereka mengalami gangguan pada gendang telinga akibat ledakan. Jumlah pasien rawat inap 12 orang. Kondisi jasmaninya terus membaik dari hari ke hari dan mereka dirawat di ruang ranap biasa. Fokus kami saat ini setelah hampir seminggu adalah pada penanganan kondisi penurunan indera pendengaran pada pasien. Hampir semua pasien telah dilakukan pemeriksaan audiometri pada kedua telinganya untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat akibat dampak dari trauma akustik karena ledakan. Untuk satu pasien yang di ICU, hari ini rencananya akan dirujuk ke rumah sakit tipe A RSCM karena membutuhkan penanganan lebih lanjut. Saudara, pasca insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 7 November lalu, kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring. Gedung sekolah masih dijaga polisi militer. Hari ini menjadi hari keempat pelaksanaan pembelajaran daring. Dari pantau di lokasi, meski belum ada aktivitas siswa, sejumlah guru terlihat sudah berada di sekolah. Pengamanan masih dilakukan pihak sekolah maupun petugas polisi militer dari TNI Angkatan Laut. Sampai saat ini, saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan fasilitas konseling dan trauma healing bagi siswa. Pembelajaran tatap muka baru akan dilaksanakan setelah kondisi fisik dan mental siswa sepenuhnya pulih. Lalu seperti apa kondisi terkini di SMA Negeri 72 Jakarta dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Septa Yoga Janaloka di SMA Negeri 72. Serta ada Ariel Wiranata dan juru kamera Bimo Wicaksana di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita akan menuju SMA Negeri 72 Jakarta terlebih dahulu. Selamat siang Jihan, sampai kapan pembelajaran daring akan dilakukan? Ya, Bella dan juga saudara, memang pasca dari ledakan yang terjadi 7 November lalu, pembelajaran secara daring masih dilakukan di SMAN 72 Jakarta dan hari ini terhitung di hari keempat dilakukannya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring untuk siswa-siswi dari SMAN 72 Jakarta. Yang mana tadi kami sempat bertanya dengan petugas yang berjaga, yakni petugas sekolah maupun dari petugas TNI yang berjaga, kapan kemudian pembelajaran akan dilakukan seperti sedia kala atau sebagaimana normalnya begitu ya. Ini dinyatakan oleh petugas sekolah bahwa nantinya akan segera dilakukan secara offline bila mana kondisi sudah dinilai cukup kondusif untuk dilakukannya pembelajaran di sekolah, yakni baik dari kondisi sekolah maupun kondisi mental maupun fisik dari para siswa SMAN 72 Jakarta. Lalu selain itu, kalau tadi kami pantau di sini sejak pagi begitu ya, sejak sekitar pukul 6 pagi memang tidak ada siswa yang terlihat berada di area sekolah. Namun kalau guru, tadi kami melihat guru sudah tiba sejak pukul 6 pagi yang mana mereka ini memang melakukan pemanduan, yakni pemanduan proses belajar mengajar melalui sekolah, walaupun memang sekolah dilakukan secara daring, namun guru memang memandu melalui sekolah begitu ya, atau dilakukan di SMAN 72 Jakarta. Nah, meski begitu kami melihat masih ada penjagaan yang cukup ketat, yakni penjagaan baik dari pihak sekolah untuk setiap orang yang ingin masuk ke area sekolah selain guru ini diwajibkan untuk mengisi buku tamu. Selain itu, tadi kami juga melihat sampai sekarang ini masih berjaga dari petugas TNI Angkatan Laut maupun dari Polisi Militer TNI Angkatan Laut ini masih melakukan pengamanan di area depan sekolah begitu ya. Selain itu, kami tadi juga sempat melihat bahwa ada
mobil Sapa dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah berada di area sekolah sejak pukul 8 pagi, dan saat ini mobil Sapa ini sudah berada di dalam sekolah, yang mana mobil memang disediakan untuk memberikan layanan konseling bagi para siswa yang membutuhkan bisa langsung datang ke area sekolah untuk mendapatkan konseling dari yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, tadi kami melihat juga sudah tiba dari psikolog Polda Metro Jaya yang sudah berada di area sekolah. Selain itu memang kami masih akan pantau seperti apa jalannya proses belajar mengajar, karena informasinya hari ini proses belajar mengajar hanya dilakukan hingga pukul 12 siang saja secara daring. Nah, selain itu tadi kami sempat berbincang juga dengan polisi di sini bahwa mereka sebenarnya mengatakan bahwa area sekolah dinyatakan sudah aman dari segala bentuk ancaman, yakni seharusnya memang proses belajar mengajar bisa segera kembali normal. Namun kita nantikan bersama-sama, Bella dan juga saudara, kapan proses belajar mengajar dilakukan secara offline di SMAN 72 Jakarta. Bella. Jihan, apakah memang belum ada informasi yang dibagikan oleh sekolah hingga kapan pembelajaran secara daring akan dilaksanakan, dan apakah sudah ada batas waktu tertentu agar anak-anak bisa kembali hadir di sekolah secara offline seperti itu? Ya, Bella dan juga saudara, betul memang belum ada waktu yang pasti, belum ada kepastian juga dari pihak sekolah kapan nantinya sekolah yang dilakukan secara daring ini akan selesai dan kemudian dilanjutkan dengan sekolah yang dilakukan secara offline di SMAN 72 Jakarta. Maka dari itu memang ini dinyatakan oleh guru bahwa dilakukan secara situasional, artinya bila mana kondisi fisik dan juga mental dari para siswa SMAN 72 Jakarta ini dinilai sudah siap untuk kembali melakukan pembelajaran secara offline di sekolah, ini akan segera dilakukan. Sebelumnya kami juga sempat mendapatkan informasi dari KPAI bahwa seharusnya pembelajaran daring ini dilakukan selama 3 hari awal, lalu kemudian dilanjutkan untuk peninjauan apakah kemudian dinilai sudah siap untuk dilakukan proses belajar mengajar kembali di sekolah. Nah, memang dari itu seharusnya kami masih menunggu informasi terkini baik itu dari pihak sekolah untuk kemudian menginformasikan kapan waktu tepatnya pembelajaran secara offline dilakukan kembali. Bella. Baik, dari SMA Negeri 72 kita akan ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, ada Eril di sana. Eril, bagaimana penanganan medis untuk 12 korban yang masih dirawat hingga saat ini? Ya, Bella, bahwa di Cempaka Putih 12 korban di SMA dari siswa Jakarta yang di mana di SMA 72 Jakarta yang di mana korban tersebut adalah keadaannya di mana bahwa dari mereka rata-rata dikatakan bahwa terkena gangguan pada gangguan telinga, yang di mana sebelumnya juga ada salah satu pasien yang berada di ruang ICU namun sudah dirujuk menuju RSCM yang di mana untuk dilakukan operasi cangkok kulit karena RSCM dinilai lebih memiliki fasilitas yang memadai. Selain itu juga bahwa dari psikologis anak sebanyak 12 yang berada di rumah sakit Islam Cempaka Putih sendiri bahwa didampingi baik dari pihak rumah sakit lalu kemudian juga stakeholder seperti psikolog dari dokter. Dan selain itu juga informasi yang kami dapatkan bahwa sejak hari Senin menginginkan untuk sekolah daring sudah dipersiapkan ataupun sudah disiapkan fasilitas yang ada dari pihak rumah sakit, yang dimana juga dikatakan bahwa dari mereka kebanyakan memiliki gangguan pada telinga ataupun yang telinga, dan dilakukan pemeriksaan dengan audiometri untuk melihat seberapa parah ataupun keadaan baik ke depannya. Nah, memang informasi yang kami dapatkan bahwa dari 12 siswa ini dikatakan keadaannya semakin membaik, hanya satu yang dalam ruang ICU yang dirujuk untuk melakukan operasi dalam cangkok kulit. Selain itu juga tidak hanya di Rumah Sakit Cempaka Putih saja, melainkan di Rumah Sakit Yarsi sendiri dikatakan bahwa masih ada 7 siswa yang dilakukan perawatan inap, yang dimana 8-nya sudah dilakukan perawatan secara jalan, yang dimana dilakukan dengan melakukan metode hiperbarik untuk pemulihan secara cepat terhadap kerusakan yang terjadi pada gendang telinga mereka. Bella.
Baik, masih ada 12 siswa yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan juga ada beberapa siswa di rumah sakit lainnya. Serta hingga saat ini belum ada informasi lanjutan kapan pembelajaran secara offline atau hadir di sekolah akan dilaksanakan di SMA N 72. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan Bimo Wicaksana. Sebelumnya ada Jihan Jufri dan Septa Yoga Janaloka. Selamat beraktivitas kembali.